Pertanyaan kedua, antara keikhlasan dan cicilan. Keikhlasan dan cicilan. Saya ceritakan dulu satu kisah. Saya punya seorang kawan. Dia seorang guru mengajar. Gajinya tidak seberapa menurut ukurannya. Akhirnya dia juga berbisnis. Dalam bisnisnya dia mendapatkan keuntungan yang alhamdulillah cukup banyak. Akhirnya karena merasakan bahwa ternyata dalam bisnis dia bisa mendapatkan harta, mendapatkan uang yang lebih banyak, dia mulai berpikir untuk resign saja jadi guru. Mau berhenti jadi guru. Dia cerita ke saya, Ustaz, bagaimana kalau saya berhenti saja jadi guru? Kenapa? Saya mau fokus ke bisnis saya. Karena ternyata bisnis ini mendatangkan keuntungan yang lebih banyak. Saya katakan jangan. Mungkin Bapak tidak sadar bahwa rezeki yang Bapak dapatkan di bisnis itu sebetulnya karena keberkahan mengajarnya. Jadi ketika mengajar dapat gaji, kok tidak sesuai ini dengan kerja keras saya. Kan biasa kita merasa begitu nih, tidak sesuai gajinya. Kira-kira Tuhan akan menzalimi hambanya tidak? Apabila kita berhak mendapatkan gaji yang lebih besar dari yang kita peroleh, itu artinya Allah akan memberikan melalui jalur yang lain. Kalau tertutup atau sempit satu pintu, yakinlah Allah akan membuka atau memperluas pintu yang lain. Selama kita tetap menjaga keikhlasan. Kita tetap menjaga keikhlasan. Jadi jangan berpikir sudah ini gaji saya di Ar-Rahmah, saya tidak mau tanya berapa gajinya. Jadi jangan berpikir gaji saya tidak mencukupi, tidak sesuai dengan usaha effort yang saya keluarkan. Hanya mulai berbisnis, dapat usaha. Jangan berpikir untuk berhenti. Karena sebetulnya yang didapatkan di bisnis itu karena keberkahan mengajarnya. Saya Ustaz, ternyata saya berusaha tetap ikhlas, tapi kok tidak ada dari pintu-pintu yang lain. Lebih bersyukur lagi kepada Allah. Itu artinya Allah investasikan di akhirat. Kalau pimpinan yayasan bisa saja hilaf, artinya dia salah hitungan. Tapi Allah SWT tidak mungkin salah hitung, tidak mungkin lupa. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Ikhlas. Yang kedua ingin saya sampaikan, keikhlasan itu bukan berarti jangan mengharapkan gaji. Tidak. Kalau gaji itu hak kita atau bukan hak kita? Hak. Jadi pada saat melakukan sesuatu dengan mengharapkan apa yang menjadi hak kita, itu tetap ikhlas namanya. Yang tidak ikhlas kalau melakukan sesuatu dan mengharapkan yang bukan hak, itu baru tidak ikhlas. Karena gaji itu hak kita. Kalau kita mengajar dan masih mengharapkan gaji, itu masih ikhlas. Tapi tetap yang nomor satu di atas adalah ibtiga mardatillah, yaitu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tetap nomor satu. Kalau gajinya tidak sesuai harapan, tidak mempengaruhi keikhlasan kita kepada Allah SWT, tidak mempengaruhi bagaimana kita mengajar. Orang yang ikhlas itu perasaannya sama saja, gajinya besar, gajinya sedikit, perasaannya sama saja ya, karena dia yakin bahwa Allah tidak akan menzaliminya. Tapi kalau orang tidak ikhlas, perasaannya pasti beda. Orang yang ikhlas, dia tidak akan cemburu sama orang. Ini saya jadi ketua panitia, pekerjaannya besar, ini cuma anggota saja. Insentifnya sama saja. Oh itu ya, lebih banyak yang dia dapatkan. Kalau kita ikhlas itu tidak akan mempengaruhi. Sekali lagi yakin Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Kalau hak kita di suatu pekerjaan kita tidak peroleh, itu artinya Allah SWT akan berikan melalui pekerjaan yang lain.
pintu yang lain. Setiap tertutup satu pintu, Allah akan buka pintu yang lain. Setiap ada pintu yang sempit, Allah akan perluas pintu yang lainnya. Malah kalau tidak didapat di dunia, bersyukur. Itu artinya di akhirat kita. Sama ini, mohon maaf, ini